Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perlu kita renungkan itu, ya, melalui bacaan kita terhadap Al-Quran ini. Kita renungkan, dibawakan apa yang dimaksudkan oleh Allah, dan seterusnya. Maka orang yang sudah merenungkan, naik dia kepada kekhusyuan. Khusyuk, semakin dekat dengan Allah, tunduk hatinya, dan terlihat kepada perbuatannya kesehari-harian, jauh dari kesombongan, jauh dari angkara murka, jauh dari sifat-sifat jahat kepada sesama makhluk Allah. Ini karena dia sudah semakin khusyuk, semakin meningkat bacaannya. Bukankah banyak juga orang yang hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, tetapi korupsi jalan terus, menzalimi orang terus juga, mulutnya kepada orang Masya Allah. Kenapa? Karena dia baru sekedar baca-baca Al-Quran saja, bahkan sekedar hafal-hafal saja, belum dia fikirkan, renungkan, tadaburi, dan khusyuk dalam membacanya. Dan terakhir barulah kita naik kepada qiraatut tanfis yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa ketika kita selesai membaca Al-Quran itu, kemudian kita berusaha memahaminya, dan yang paling penting dari keseluruhannya adalah kita amalkan walaupun tidak hafal. Ya, tidak ada tuntutan nanti di akhirat, kenapa kamu tidak hafal Quran? Tidak ada. Tapi yang dituntut adalah kenapa kamu tak amalkan Al-Quran. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, banyak orang slogan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara kembalinya kalau kita tak tahu? Ya? Bagaimana kita cara kembali kepada Al-Quran kalau kita tak tahu? Oleh karena itu, sebagai para awal pembukanya, wajib kita untuk belajar kembali Al-Quran ini, karena inilah memang yang paling menjadi andalan kita nanti di akhirat. Ya, banyak sekali yang kita baca di dunia ini, ya, seperti yang dikatakan oleh Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tahu sekali mereka tentang seluk-beluk kehidupan dunia. Banyak diketahui, oh bisnis begini yang akan mendatangkan uang untuk kaya, banyak tahu dia. Tapi masalah akhirat lalai, tidak ada yang diketahui. Bagaimana supaya selamat nanti di akhirat, bagaimana supaya jauh dari api neraka, tidak peduli. Kenapa? Karena tidak pernah membaca Al-Quran, tidak mengerti tentang itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalaulah kita baca Al-Quran, kemudian kita tahu apa yang dimaksudkan, kemudian kita hubungkan dengan kehidupan ini, pasti kita akan berhati-hati di dalam hidup ini. Dan itu yang disebut dengan takwa. Salah satu larangan di dalam Al-Quran itu adalah berbuat riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Contohnya begitu. Lalu kita terapkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu, jangan makan riba. Kenapa riba itu? Ya, dosanya sangat besar dan berat. Kata Rasulullah, ada terbagi 72 riba. Yang paling ringan sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Kemarin ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya khutbah di Bukit Tinggi, di suatu masjid Bukit Tinggi. Kemudian pengurus masjidnya itu, kita cerita-cerita karena berhubungan dengan saya menyinggung sedikit tentang sakaratul maut waktu khutbahnya itu. Setelah khutbah ditemui oleh pengurus itu, Ustaz, ambo kalau mendengar sakaratul maut tu hilang selera makan ambo langsung. Kadang-kadang 3 hari badabok-dabok saya rasuka mati saya mau taruh takut ambo batu. Beberapa hari yang lalu kecilnya ambo diminta di orang, ada orang sakaratul maut. Kemudian di awak pengurus masjid dianggap lo ustaz deknya, tolonglah baca rohnya madoi orang sakaratul maut wah. Pak ilo lambo ke situ ciknya. Datang ke situ. Dek kecil dek ustaz, kalau orang lagi sakaratul maut ajarkan la ilaha illallah kanya. Ambo bisiakan la ilaha illallah ke kata lingonya. Nyobai cari bungkang. Ampe sungkui kecilnya. Kemudian kakinya mantap-mantap bentuk orang ayam di dabiah. Mati ambo ketakutan. Sudah tu nak telok dia mau dapat lagi. Kemudian ambo cari ustaz yang lebih ngerti tentang itu. Oh iya ustaz tu mati ketakutan dia. Tak telok dia ustaz maduk itu. Ndak sehari 2 hari, sampai hari pun itu.
keluarganya pula sagan dia orang, ya kan? Weh, apa tu? Ambo tanya, apa kelebihannya ibu tu? Ni ibu-ibu kok. Inyo buka abang sampai 6, pegawai sampai abang sampai 6. Ambo tak ngerti apa buka sini bang sampai 6 kok. Tahu Pak? Bang sampai 6? Hah? Oh, pinjam sampai pulang 6. Oh gitu. Pinjamnya sampai pulangnya 6. Oh, itu. Rupanya nyobi buka. Itulah kerjanya, tukang riba, rentenir. Oh, tiap hari pong di muka rumah orang, ambil salangan sarati balian sarati 20. Cicil setiap hari 10.000. Kalau tak ada tiba tukang tokoknya. Apa istilahnya tu? Itulah kerja ibu tu. Dipaliekkan dia Tuhan sebelum mati. Kadang-kadang ada orang begitu. Dia bisian la ilaha illallah kata telingonya cari bungkang jawabannya. Mempa-empa sampai hari bentuk ada ayam di dabiah baru mati. Dia naudzubillah dipermalukan di Allah SWT. Dulu pernahlah di Mesir ada sampai sekarang di YouTube Syekh saya namanya Syekh Muhammad Hasan. Dia bercerita juga seperti itu. Suatu kali datang anak muda kepada saya katanya. Ayah saya itu tiba-tiba ketika kami lagi makan ramai-ramai di rumah. Kemudian kecilnya sakit parut, mual, pailahnya ke toilet. Sampai di toilet tu mutahnya keluar seluruh apa yang dimakannya tu, gitu. Tasungkua mulutnya tu masuk ke dalam kloset, mati di situ. Kemudian anak muda itu melapor kepada Syekh ni, kenapa kok bisa seperti itu, betul jelek mati ayah saya gitu. Kemudian tanya oleh Syekh, apa dosa orang tuamu? Memang orang tua saya tak solat. Kata Syekh Muhammad Hasan, orang tak solat banyak juga orang tak solat tapi nak dipermalukan oleh Allah seperti itu, betul. Mungkin ada dosa yang lain yang lebih spesifik daripada itu. Oh ya, apa aku kerjanya bang sampai 6 loh. Itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ya. Orang yang melakukan hal yang seperti itu, orang yang meminjam dan tempat meminjam yang tukang catatnya yang menyaksikan sama-sama dapat dosa seluruhnya kata Rasulullah. Ya, jadi hati-hati jangan kan ambo meminjamnya. Ya, inyo yang dapat dosa enggak, awak yang meminjam tetap mendapat dosa yang sama. Jadi tinggalkanlah hal-hal seperti itu. Kalau masih ada di sekitar kita, ingatkan kepada saudara-saudara kita itu adalah perbuatan haram dalam rangka menjalankan perintah Al-Quran. Banyak berulang-ulang ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita tentang riba itu dan dosanya yang sangat besar sekali. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tanpa terasa sejam kita bicara kayaknya, kurang sedikit. Dan saya biasa kalau ada pengajian, ya ada pengajian itu ada tanya jawabnya lah sedikit, ya, daripada lewat saya gitu. Kalau ada ibu bapak yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, silakan ibu bapak semuanya, ya. Dan insya Allah beberapa hari yang akan datang saya ada hadir lagi insya Allah di subuh hari, ya, subuh hari.